Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di channel YouTube His Grace Church. Saat ini kita akan mengikuti ibadah tengah minggu. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Jadi siapkan roti tawar dan sirup anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa setiap sembah kami kepadamu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari semua jemaat Tuhan, angkat pujian ini sama-sama kita katakan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Oh
Jalanmu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kupercaya, di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Oh, Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kupercaya, di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kupercaya, di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kupercaya, di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Kita bersyukur kita telah menyembah Tuhan pada malam hari ini. Saat ini siapkan diri kita dan siapkan Alkitab dan juga buku catatan kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan masih boleh beri kami kesempatan untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Sekalipun melalui online ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Dan kami percaya Kau hadir dimanapun kami berada. Biar setiap pujian penyembahan kami naik sebagai dupa yang harum menyenangkan hati-Mu. Dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Tiba saatnya kami mau membuka hati kami mau belajar firman Tuhan. Maka urapi setiap kami Tuhan, hati kami siap ditaburi benih firman-Mu. Dan kami percaya bukannya sekedar ditaburi, akan bertumbuh, berbuah tepat pada musimnya, 30, 60, 100 kali ganda. Urapi hamba-Mu, setiap kata kalimat adalah perkataan berkat, perkataan yang mengajar. Bukan karena kepintaran kecerdasan hamba, namun urapan hikmat kuasa Roh Kudus yang menguasai hamba pada malam hari ini. Kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, kita bersyukur kalau pada malam hari ini kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan, sekalipun lewat tayangan online ini. Saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Dan saya percaya saudara yang berada di rumah, dimanapun saudara berada saat ini, saudara dalam keadaan yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, malam hari ini saya ingin kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang satu sikap kita sebagai orang percaya yang Tuhan mau itu ada dalam kehidupan kita. Sikap ini sangat umum kita mengerti, kita tahu sebagai orang Kristen. Namun seringkali sikap ini sukar atau sulit untuk kita lakukan. Kita memperkatakannya sangat gampang, namun ketika kita melakukannya terkadang sulit. Apalagi ketika kita berada dalam keadaan atau situasi yang tidak baik-baik saja. Nah, malam hari ini saya ingin kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saudara boleh buka catatan saudara. Saya ingin bagikan tentang ucapan syukur. Katakan bersama saya ucapan syukur. Kita sudah berada di bulan Juli. Dan di Minahasa, Sulawesi Utara, bulan Juli selalu identik dengan ucapan syukur. Bulan pengucapan syukur. Sekalipun di bulan Juli tahun 2020 ini keadaannya sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Diakibatkan karena pandemi COVID-19. Nah, kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang ucapan syukur atau mengucap syukur. Kenapa Tuhan mau ucapan syukur ada dalam kehidupan kita? Sikap ucapan syukur senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan, ucapan syukur, mengucap syukur mudah untuk dikatakan namun sulit untuk dilakukan. Sukar untuk dilakukan. Dan apakah kita mengucap syukur hanya pada bulan-bulan tertentu saja? Apakah kita mengucap syukur hanya kepada hari-hari tertentu saja? Atau dalam keadaan tertentu saja? Ini yang membuat ucapan syukur sulit untuk dikerjakan, sulit untuk dilakukan. Namun satu hal yang saya katakan, tujuan dari apa yang ingin kita bagikan pada malam hari ini adalah bagaimana kita mengerti, kita memahami, kita menghidupi ucapan syukur dengan benar, sehingga kita pun menjadi berkat bagi banyak orang dan kita pun akan meraih berkat Tuhan yang luar biasa di balik ucapan syukur. Nah, mari kita buka sama-sama Alkitab kita dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-18, saya akan baca untuk kita semua. 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-18, saya baca untuk kita semua. Dikatakan di sana demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini sering kita baca. Dan ini menjadi sikap kita sebagai orang percaya. Menjadi dasar hidup kita sebagai orang percaya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah kehendak Allah. Artinya yang namanya kehendak Allah harus dilakukan, harus dikerjakan. Ini harus menjadi respon kita, harus menjadi sikap kita, harus menjadi dasar hidup kita sebagai orang percaya. Karena ini merupakan kehendak Allah. Dan Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, kita mengucap syukur bukan di waktu-waktu tertentu. Kita mengucap syukur bukan di saat-saat tertentu, bukan di musim-musim tertentu, bukan di dalam keadaan tertentu, tapi Alkitab berkata kita mengucap syukur di dalam segala hal. Ini yang membuat, seperti tadi di awal saya katakan, mengucap syukur mudah untuk kita ucapkan, namun sulit untuk kita kerjakan. Karena Alkitab berkata kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Nah, banyak orang yang saya jumpai, taunya dia mengucap syukur, taunya dia memuji Tuhan ketika keadaannya sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Ketika keadaannya sedang dalam keadaan yang menyenangkan, dengan mudah bisa berkata terima kasih Tuhan. Tapi coba kalau kita dalam keadaan yang tidak baik, pergumulan yang hebat, masalah yang begitu hebat.
Atau mungkin dalam kejadian saat ini di mana kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Di mana mungkin kita terdampak COVID-19 ini. Yang membuat mungkin kalau saudara sering baca berita bahwa presiden kita berkata kita sedang menghadapi krisis. Bukan, ada dua krisis, yaitu krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Mungkin akibat pandemi ini membuat perekonomian kita menurun. Membuat apa yang selama ini kita kerjakan kayaknya sukar untuk mendapat hasilnya. Nah, bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Bersungut-sungutkah atau mengucap syukur? Nah, banyak orang, sekali lagi saya mau katakan, banyak orang tahu bersyukur. Dia berkata terima kasih Tuhan ketika keadaannya dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi ketika keadaannya tidak menyenangkan, dia mulai bersungut-sungut. Bahkan tidak sedikit yang menyalahkan Tuhan. Makanya saya mau katakan hati-hati dengan bersungut-sungut. Kenapa? Karena orang yang bersungut-sungut kalau tidak bertobat, kalau tidak berubah, ujung-ujungnya akan menyalahkan Tuhan. Nah, kalau sudah menyalahkan Tuhan, pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara, Tuhan gak pernah salah. Hanya kita yang meresponi segala sesuatu dengan tidak tepat. Kita meresponi keadaan dengan bersungut-sungut yang membuat akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah salah. Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 saya baca untuk kita semua. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini bicara tentang orang Israel. Ketika mereka di padang gurun, mereka banyak bersungut-sungut sehingga pada akhirnya apa? Maut yang terjadi. Nah, kalau kita bersungut-sungut, jangan sampai kita seperti orang Israel. Mereka tidak menyadari hal tersebut dan pada akhirnya mereka dibinasakan. Saudara, hari ini ketika kita dalam keadaan yang tidak baik, ketika kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, keadaan yang tidak menyenangkan, masalah, pergumulan, persoalan yang begitu berat, saya mau katakan jangan pernah bersungut-sungut, tetap mengucap syukur. Amin. Karena Alkitab berkata sekali yang kita baca tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, ada 3 hal kenapa Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Ada 3 hal yang saya bagi dengan saudara pada malam hari ini. Kenapa Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal? Tidak berdasarkan keadaan, tapi dalam keadaan apapun juga, dalam pergumulan apapun juga, mau diberkati ataupun saudara dalam tekanan yang begitu hebat, Tuhan mau kita mengucap syukur. Nah, ada 3 hal yang ingin saya bagi pada malam hari ini. Kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Yang pertama, alasan yang pertama kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal, karena ucapan syukur adalah pintu gerbang untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur karena lewat ucapan syukur itu adalah pintu gerbang kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita buka Mazmur 118. Mazmur 118 ayatnya yang ke-19 dan 20. Mazmur 118 ayat 19 dan 20. Saya baca untuk kita semua. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena ternyata ucapan syukur adalah pintu gerbang kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ketika kita melangkah masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan lihat sikap hati kita. Apakah hati kita datang dengan mengucap syukur sekalipun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja? Tahukah saudara, ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, kita datang dengan hati yang hancur tapi dengan ucapan syukur, itu merupakan korban bakaran yang berbau harum di hadapan Tuhan.
Karena kita mengorbankan keadaan di sekitar kita, keadaan yang seharusnya membuat kita bersungut-sungut, namun kita tetap bersyukur, itu merupakan korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Makanya saya percaya ketika kita berdoa, kita awali dengan mengucap syukur. Tuhan hadir, Tuhan berkati kita, Tuhan berikan kita ketenangan, Tuhan terus menjawab doa kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, bukan dengan bersungut-sungut. Bukan dengan hati yang menimbang-nimbang. Maksudnya menimbang-nimbang bagaimana, Pastor? Ada orang Kristen berdoa, Tuhan kita so begini Tuhan, Tuhan kita so begitu Tuhan, Tuhan kita so rajin Tuhan, Tuhan kita so lakukan ini. Bukan itu yang Tuhan mau, saudara. Tapi mari kita belajar, kita datang kepada Tuhan, kita melangkah masuk dalam hadirat Tuhan, kita melangkah masuk dalam perkenanan Tuhan, kita awali dengan perkataan, Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini. Sekalipun keadaanku hari ini tidak baik, namun aku tetap percaya kasih Tuhan begitu baik dalam hidupku. Saya percaya hadirat Tuhan akan dahsyat menjamah kehidupan kita. Karena ucapan syukur adalah pintu gerbang kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saudara, bukan sungut-sungut. Saudara, bersungut-sungut tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Bersungut-sungut tidak akan mengubah keadaan sekitarmu. Keadaan yang tidak menyenangkan, kita bersungut-sungut, keadaan tidak akan berubah, saudara. Sama, bersyukur pun ketika saudara mengucap syukur, keadaan tidak berubah. Namun kita menghadapi keadaan itu dengan berani. Kenapa? Karena ketika kita mengucap syukur, keadaan yang tidak menyenangkan yang ada di sekitar kita, persoalan yang tidak menyenangkan yang ada di sekitar kita, kita akan terus berjalan karena kita masuk dengan ucapan syukur. Tuhan memberikan kita kekuatan karena kita berjalan dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara. Jadi gak usahlah bersungut-sungut. Keadaan akan tetap sama. Justru bersungut-sungut akan melemahkan hidup kita. Bahkan tadi saya bilang, kita akan cenderung menyalahkan Tuhan. Tapi kalau kita mengucap syukur, kita akan berjalan di dalam hadirat Tuhan. Alkitab berkata, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita jatuh, tidak akan pernah dibiarkannya kita sampai tergeletak. Amin. Jadi Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena ucapan syukur adalah pintu gerbang untuk masuk dalam pelataran Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan mau kita mengucap syukur? Dalam segala hal, bukan dalam segala sesuatu, bukan berdasarkan keadaan, bukan berdasarkan apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang sedang kita rasakan, tapi Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa Tuhan mau kita melakukan itu? Melakukan kehendak Allah. Yang kedua, Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal karena ucapan syukur itu akan menguatkan hati kita. Katakan bersama saya kuat ketika saya mengucap syukur. Amin. Tadi sekarang juga saya sudah bilang, bersungut-sungut tidak akan mengubah keadaan. Tapi ketika kita mengucap syukur, keadaan memang masih sama. Tapi hati kita menjadi lebih kuat. Kita menghadapi tekanan, kita tetap kuat. Bahkan makin kuat, saudara. Nah, mari kita buka di dalam Kisah Rasul pasal 28. Kisah Rasul pasal 28, ayat yang ke-15 bagian B. Kisah Rasul 28 ayat 15 bagian B. Demikian firman Tuhan, ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah dan dikatakan lalu kuatlah hatinya. Wow. Kita berhadapan dengan keadaan yang tidak menyenangkan, kita mengucap syukur, kita kuat. Saudara, ucapan syukur yang senantiasa kita ucapkan akan merubah cara kita memandang dalam segala sesuatu. Rasa iri, cemburu, sombong, khawatir, perasaan tidak puas, itu muncul kenapa? Karena kita tidak bisa mengucap syukur. Tapi ketika kita mengucap syukur, saudara, hati kita yang tadinya penuh dengan kebencian, penuh dengan iri, kesombongan, khawatir, dan sebagainya, hati kita akan diubahkan menjadi hati yang lebih kuat. Kita kuat menghadapi segala sesuatu. Kita kuat menghadapi resesi yang sedang terjadi, krisis yang sedang terjadi, krisis kesehatan, krisis ekonomi yang saat ini sedang terjadi. Kita menghadapinya dengan mengucap syukur, maka kita menjadi kuat. Saudara,
Orang yang kuat di dalam Tuhan, Alkitab berkata, ia seperti burung Raja Wali. Masalah ada, dia terbang melewati masalah. Saudara, betapa dahsyatnya kuasa ucapan syukur. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, dalam perjalanan menuju ke Semarang, saya waktu itu bersama Bapak Gembala, almarhum Pak Gembala. Kami pergi ke Semarang, ke Salatiga, saudara. Dalam perjalanan, di pesawat, saudara, saya duduk di samping ada seorang bapak. Dan akhirnya kami ngobrol di situ, karena dalam perjalanan itu, saudara, pada waktu itu bulan puasa, dan di pesawat, saudara, kami ditawarkan makanan. Saya nggak enak, makanya saya tanya dulu kepada bapak itu yang ada di samping saya. Saya tanya, Pak, minta maaf Pak, saya mau makan, apakah Bapak berpuasa? Beliau berkata, oh tidak, silakan makan. Dia juga ternyata tidak puasa. Ternyata dia juga adalah orang percaya, saudara. Nah, kami bercengkrama, ternyata beliau dari Jakarta mau pulang ke Semarang, karena di Jakarta dia hanya mengunjungi anaknya dan dia pulang ke Semarang. Saya tanya, di Semarang tinggal dengan siapa? Dia cuma tinggal sendiri, saudara. Ketika pesawat landing, saya tanya sama beliau, Pak, Bapak umur berapa? Terus dia balik tanya, umur Bapak, saya umur berapa? Kelihatannya sih Pak, dari posturnya, mungkin Bapak sekitar, ya masih 55 tahun, belum 60. Ternyata saya salah, saudara. Bapak ini dia bilang, usianya sudah 70, saudara. Wow! Kelihatannya, saudara, masih 50-an, saudara, belum 60, tapi ternyata usianya sudah 70 tahun. Saya tanya, Pak, apa rahasianya? Kelihatan awet muda. Dia cuma bilang, kan Pak, kita sama-sama orang Kristen. Masa Bapak nggak tahu rahasianya? Dia bilang, saya tiap pagi Pak, saya mengucap syukur. Sekalipun tinggal jauh dengan anak-anak, dia hanya sendiri di Semarang. Dia katakan, tapi saya setiap pagi saya naikkan syukur kepada Tuhan. Wow, saudara. Awet muda, saudara, hanya karena ucapan syukur. Coba kalau saudara bersungut-sungut, pasti saudara kelihatan tua. Yang di rumah boleh lihat kiri kanan, kelihatan tua atau kelihatan muda. Puji Tuhan. Jadi mengucap syukur dalam segala Tuhan mau itu kita lakukan, menjadi sikap kita. Kenapa? Karena ketika kita mengucap syukur, kita menjadi kuat. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal? Yang ketiga, karena lewat ucapan syukur Tuhan bekerja. Amin. Ada kuasa yang besar ketika kita mengucap syukur. Tuhan bekerja di balik ucapan syukur. 2 Tawarik pasal 20 mulai ayat 17. Kita baca sampai 19. 2 Tawarik 20 ayat 17 sampai 19 saya baca. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Saudara, di akhir pemerintahan Yosafat terjadi peperangan, saudara. Tapi Tuhan bilang sama Yosafat dan pasukannya, dalam peperangan ini kamu tidak usah bertempur. Wow, ini perang, saudara, tapi Tuhan bilang gak usah bertempur. Apa yang dilakukan Yosafat? Alkitab berkata tadi yang sudah kita baca. Yosafat bersama seluruh penduduk Yehuda, Yerusalem, sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka menaikkan puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan bekerja. Ending dari kisah ini, Yosafat bersama pasukannya menang. Mereka tidak berperang, namun kuasa Tuhan terjadi. Mereka menang. Mengucap syukur mendatangkan kuasa Tuhan. Mengucap syukur Tuhan akan bekerja. Makanya dalam hidup kita, saudara, dalam keadaan akhir-akhir ini, belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Maka Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Ingat Tuhan Yesus ketika memberi makan 5.000 orang. Yesus ketika dia terima 5 roti 2 ikan, dia tidak bilang dalam namaku jadi banyak. Tapi kalau saudara baca, Yesus katakan dia mengangkat 5 roti 2 ikan itu. Dia berkata, Bapa, aku mengucap syukur, kuasa Tuhan terjadi. 5 roti 2 ikan sanggup memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih.
Ketika Yesus bangkitkan Lazarus, Yesus tidak bilang, "Ya Lazarus, dalam namaku bangkitlah." Tapi kalau saudara baca ketika Yesus bangkitkan Lazarus, Alkitab berkata Yesus menengadah ke langit dan Yesus berkata, "Bapa, aku mengucap syukur." Pada saat itu kuasa Tuhan terjadi, Lazarus pun bangkit. Hari ini saya mau katakan saudara, jangan pernah ragukan kuasa ucapan syukur. Apapun keadaanmu saat ini, tetap berkata Tuhan baik. Karena pada saat itulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Saya berdoa, mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya ketika kita diberkati. Bahkan ketika kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Keadaan yang tidak menyenangkan. Tuhan mau kita mengucap syukur. Kenapa? Karena yang pertama tadi, ucapan syukur adalah pintu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengucap syukur, saudara, ketika kita mengucap syukur, kita menjadi kuat. Dan yang ketiga, ketika kita mengucap syukur, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna dalam hidup kita. Mari mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami bukan hanya cakap mendengar, tapi ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang mau senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami percaya ketika kami mengucap syukur itu merupakan pintu masuk kami dalam hadirat Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kami mengucap syukur, kami dikuatkan. Dan ketika kami mengucap syukur, kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Dan siapkan kami Tuhan untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita diundang untuk sehidangan dengan Tuhan lewat sakramen perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita siap untuk menyatu dengan tubuh Kristus. Oleh karena itu mari kita angkat roti yang kita percaya dan imani menjadi tubuh Kristus. Dan mari ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak, teraniaya, hancur di atas kayu salib, yang memberikan kami keselamatan, yang memberikan kami bersama dengan keluarga, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh Tuhan Yesus, kami diberkati sehat, kami dijaga dilindungi, bebas dari segala yang jahat. Anak-anak keturunan kami diurapi melebihi teman-teman sekutu. Kami diangkat naik tidak turun, menjadi kepala tidak pernah jadi ekor. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, Tuhan berkati berhasil. Kami bersyukur segala kutuk penyakit, kutuk penderitaan sudah diangkat, diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman percaya. Percaya inilah tubuh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita siap menyatu dengan darah Kristus. Oleh karena itu mari kita angkat anggur, ya kan, kita percaya dan imani menjadi darah Kristus. Dan mari ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah
dari atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh kuasa darah Yesus kami percaya, kami telah disucikan, kami telah dikuduskan, kami telah ditebus dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran, dari segala kutuk. Maka kami percaya bersama dengan keluarga, kami diangkat menjadi keluarga kerajaan Allah, dijanjikan punya rumah di sorga, punya rumah di bumi. Kami diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadikan kami ahli waris kerajaan sorga. Kami sehat, kami diberkati, dijaga, dilindungi, bebas dari segala yang jahat. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan penyakitku. Jangan minum, silakan berdoa. Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, mari datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama lagi dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami percaya, kami terima mujizat, kami terima kesembuhan, kami terima kemenangan. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan dari ujung kepala sampai telapak kaki, diberkati sehat. Kami bersyukur segala kutuk penyakit, kutuk penderitaan sudah diangkat, diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman percaya ini darah Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara bersyukur untuk kuasa tubuh darah Yesus. Berterima kasih untuk setiap apa yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk kuasa tubuh dan darah-Mu Tuhan. Haleluya. Saudara yang punya minyak di rumah boleh angkat minyak saudara. Dan mari bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya inilah minyak yang didoakan sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami penuh dengan kemuliaan Tuhan ketika kami diurapi dengan minyak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak yang telah disucikan, dikuduskan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari sama-sama kembali kita satu dalam doa. Kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini. Kami percaya dalam ibadah mengandung janji. Janji Tuhan yang luar biasa akan tergenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa tubuh darah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tinggal dalam kami dan kami dalam Engkau. Dan kami percaya biar setiap janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja kami, berkati His Grace Church Tuhan. Berkati Ibu Erni bersama dengan anak-anak, cucu menantu senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Setiap para pastor yang membantu, para pengerja yang membantu, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dimanapun His Grace, cabang His Grace, semuanya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan, biar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sulawesi Utara penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kota Manado penuh dengan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang terkonfirmasi virus COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dan kami percaya Tuhan biar pandemi ini biar cepat berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa tidak ada lagi yang positif, yang sembuh semakin banyak di dalam nama Yesus. Setiap tenaga medis, gugus-gugus tugas yang ada di bagian terdepan, mari Tuhan berkati. Tuhan berikan kekuatan, berikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan setiap kami yang mengikuti tayangan online ini Tuhan, ibadah online ini pada malam hari ini, kami berdoa semuanya juga diberkati Tuhan. Hamba berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan, yang punya masalah beban berat Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah telah selesai, dan di akhir ibadah ini biarlah segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tinggi kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang luar biasa daripada Roh Kudus yang akan memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, jemput keluargamu dan keluargaku. Di mana Tuhan Yesus Allah kita berada, kita pun juga pasti berada. Yang diberkati, mari sama-sama dengan iman kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan memberkati dan shalom. Kau kuatkan aku bertahan, Kau hadapan. Kami bersyukur Anda telah mengikuti ibadah tengah minggu His Grace Church. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Keep safe, stay healthy, and God bless you.